Ada satu keyakinan yang hampir semua pria pegang tanpa pernah mempertanyakannya, bahwa jika kamu jelas, konsisten, dan memberi kepastian, wanita akan merasa aman lalu menetap secara emosional. Kedengarannya masuk akal, logis, dewasa, dan justru disitulah masalahnya. Wanita tidak merindukan kepastian, mereka merindukan respons emosional yang aktif di dalam dirinya sendiri. Dan ini penting. Rasa rindu bukan keputusan sadar. Ia adalah reaksi biologis terhadap ketegangan yang belum selesai. Saat kamu memberi kepastian terlalu cepat, kamu menutup sistem itu. Banyak pria salah membaca situasi. Mereka melihat wanita masih membalas chat, masih dekat, masih nyaman, lalu menyimpulkan, dia butuh kepastian supaya makin nempel. Padahal yang sebenarnya terjadi, ketertarikan emosionalnya sedang menurun secara halus, bukan karena kamu pria buruk, tapi karena tidak ada lagi ruang bagi pikirannya untuk bergerak. Wanita tidak rindu pada pria yang selalu tersedia. Mereka rindu pada pria yang meninggalkan jejak psikologis, bukan jadwal tetap. Dan pria yang memberi kepastian terlalu dini, tanpa sadar, mengubah dirinya dari objek eksplorasi emosional menjadi latar yang stabil dan membosankan secara biologis. Ini bukan tentang manipulasi, bukan tentang tarik ulur murahan. Ini tentang cara sistem saraf merespons ketidakpastian yang terkontrol. Saat kamu berhenti memberi kepastian, bukan berarti kamu menjauh. Yang kamu lakukan adalah berhenti menutup semua pintu kemungkinan. Disitulah pikiran wanita mulai bekerja sendiri, mengisi celah, membayangkan, mencari, dan rasa rindu lahir bukan karena apa yang kamu katakan, tapi karena apa yang tidak bisa ia pastikan tentang posisimu. Masalahnya, sebagian besar pria tidak tahan berada di posisi itu. Mereka ingin hasil cepat, label jelas, kontrol emosional, dan tanpa sadar, mereka mematikan satu hal yang justru membuat wanita kembali dalam pikirannya. Di titik ini, pertanyaannya belum perlu dijawab. Karena sebelum kamu tahu apa yang harus dilakukan, kamu perlu memahami apa yang selama ini kamu baca dengan keliru. Sekarang kita luruskan satu hal, pelan-pelan, tanpa menyalahkan, tanpa membela diri. Sebagian besar pria gagal bukan karena niatnya salah, tapi karena mereka membaca realitas dengan kacamata verbal, sementara dinamika ketertarikan bekerja di lapisan biologis. Pria mendengar kata-kata, wanita merespon sensasi internal, dan dua hal itu sering tidak sejalan. Seorang wanita bisa berkata, "Aku butuh kepastian, aku capek dengan ketidakjelasan, aku mau sesuatu yang serius." Dan pria menganggap itu instruksi langsung, lalu ia bergerak cepat, menjelaskan niat, mengunci arah, menutup kemungkinan. Yang tidak ia sadari, kata-kata itu lahir dari pikiran sadar, sementara rasa rindu, gairah, dan keterikatan dikendalikan oleh sistem yang tidak bisa dia perintah. Disinilah blind spot terbesar pria. Kamu mengira sedang memimpin dengan kejelasan, padahal kamu sedang menenangkan kecemasan jangka pendek dengan harga mematikan ketegangan jangka panjang. Wanita tidak jatuh rindu karena aman. Aman membuat tenang. Rindu membutuhkan aktivasi. Aktivasi itu muncul saat pikirannya tidak bisa menutup loop tentangmu. Saat posisimu jelas, otaknya berhenti bekerja. Sistem sarafnya masuk mode stabil, dan stabilitas di fase awal bukan bahan bakar ketertarikan. Masalahnya, pria mengira kegagalan ini bersifat personal. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berusaha? Apa aku salah bicara? Padahal bukan itu. Yang gagal adalah kerangka membaca situasi. Pria menilai dari respons eksplisit, chat dibalas, ketemu masih mau, tidak menolak. Sementara sinyal biologis bekerja di bawah permukaan. Waktu respons makin lama, inisiatif emosional berkurang, antusiasme jadi datar. Bukan hilang, datar. Dan pria yang tidak sadar pola ini akan bereaksi dengan cara yang sama, menambah kepastian, menambah kejelasan, menambah usaha. Ia mengira api butuh bensin, padahal yang ia lakukan justru menyiram air. Pahami ini baik-baik.
Wanita bisa merasa nyaman denganmu tanpa merasa tertarik secara aktif. Dan rasa rindu tidak pernah lahir dari kenyamanan saja. Rindu muncul saat ada jarak psikologis yang sehat, bukan jarak fisik, bukan ghosting, tapi ruang di mana pikirannya harus bekerja sendiri untuk menafsirkan posisimu. Pria yang selalu menjelaskan, selalu memastikan, selalu menenangkan, mengambil alih seluruh proses itu. Ia menjadi terlalu hadir, terlalu dapat diprediksi, terlalu selesai, dan tidak ada sistem biologis yang merindukan sesuatu yang sudah selesai sepenuhnya. Ini bukan kesalahan moral, ini bukan manipulasi yang gagal, ini murni mekanisme respons manusia. Saat kamu mulai melihat bahwa ketertarikan bukan soal niat baik, tapi soal bagaimana sistem respons ketegangan terkontrol, kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan di saat yang sama, kamu berhenti mengikuti naluri lama yang selama ini justru bekerja melawanmu. Belum saatnya bicara solusi, belum saatnya bicara langkah. Yang penting sekarang, kamu mulai melihat bahwa selama ini kamu tidak ditolak, kamu dibuat terlalu mudah untuk diselesaikan. Sekarang kita pasang kerangkanya. Bukan opini, bukan trik, tapi pola sistemik yang selalu muncul bahkan ketika tidak disadari. Pertama, pahami ini. Ketertarikan emosional wanita tidak bekerja per peristiwa. Ia bekerja lewat akumulasi sinyal. Satu chat tidak menentukan apapun. Satu janji juga tidak. Yang dibaca sistem sarafnya adalah, apakah pria ini masih menjadi variabel yang aktif atau sudah menjadi konstanta? Konstanta itu tenang, variabel itu hidup. Pria yang tidak memberi kepastian bukan menarik karena jual mahal. Ia menarik karena posisinya belum sepenuhnya terpetakan. Dan otak manusia, terutama otak yang sensitif secara emosional, tidak bisa diam di depan sesuatu yang belum selesai. Ini disebut open loop effect. Dalam psikologi kognitif, sistem akan terus kembali ke objek yang belum ditutup secara definitif. Bukan karena drama, tapi karena otak dirancang untuk menyelesaikan ketegangan. Saat kamu memberi kepastian penuh, kamu menutup loop itu dengan paksa. Otaknya mencatat, sudah dipahami, sudah aman, tidak perlu energi tambahan. Dan energi emosional selalu mengikuti kemana otak merasa masih perlu bekerja. Sekarang perhatikan polanya. Wanita mulai rindu bukan saat kamu menjauh, tapi saat kamu tetap stabil tanpa menjelaskan posisimu. Kamu hadir, kamu konsisten dalam karakter, tapi kamu tidak mendeklarasikan arah emosional lebih cepat dari yang dibutuhkan. Ini penting. Ketidakpastian yang bekerja bukan tentang masa depan, tapi tentang akses emosional. Apakah dia bisa membaca kamu sepenuhnya? Apakah reaksimu bisa diprediksi? Apakah posisimu sudah terkunci? Jika jawabannya ya, sistem emosionalnya menurunkan atensi. Jika jawabannya belum, sistem dopamin tetap aktif. Dopamin tidak aktif karena hadiah, ia aktif karena antisipasi. Dan rindu adalah produk sampingan dari antisipasi yang berulang. Inilah sebabnya wanita bisa memikirkan pria yang tidak memberinya kepastian, bahkan saat dia tahu secara logis bahwa pria itu belum jelas. Logika tidak mengendalikan rindu, sistem limbik yang mengendalikan. Sekarang bedakan ini dengan jelas. Pria pasif, tidak hadir, tidak meninggalkan jejak. Pria ambigu yang kacau menciptakan kecemasan ditinggalkan. Pria stabil tapi tidak terkunci meninggalkan ketegangan sehat. Yang terakhir inilah yang jarang dibahas. Karena kebanyakan pria bergerak dari rasa takut kehilangan. Mereka ingin mengamankan posisi, mengunci hasil, menghindari ketidakpastian. Padahal justru kemampuan berdiri tenang di dalam ketidakpastian adalah sinyal status yang sangat kuat secara biologis. Ini berkaitan dengan self-regulation. Sistem saraf yang tidak panik memberi sinyal bahwa pria ini tidak tergantung pada validasi eksternal. Dan ketergantungan emosional, bahkan yang halus, adalah pembunuh daya tarik. Wanita tidak rindu karena kamu pergi. Wanita rindu karena kamu tidak berubah meskipun arah belum didefinisikan.
kamu tetap menjalani hidupmu, tetap punya ritme, tetap tidak bereaksi berlebihan. Itu menciptakan satu pertanyaan di kepalanya. Dia sebenarnya berdiri di mana? Selama pertanyaan itu hidup, selama itu pula sistem emosionalnya terikat. Dan perhatikan ini baik-baik. Kamu tidak melakukan apapun untuk membuatnya rindu. Kamu hanya berhenti mengganggu proses biologis yang memang sudah ada. Saat kamu memahami ini sebagai sistem, bukan strategi, cara pandangmu berubah. Kamu berhenti mengejar reaksi. Kamu berhenti mengejar hasil. Kamu mulai bergerak sebagai pria yang tidak perlu menutup semua kemungkinan. Dan pria seperti itu, entah disadari atau tidak, selalu meninggalkan ruang di mana rindu bisa tumbuh sendiri. Di titik ini, biasanya pria mulai gelisah, bukan karena tidak paham, tapi karena mulai sadar. Cara lama yang selama ini terasa benar, ternyata justru bekerja melawan dirinya sendiri. Dan kesadaran seperti ini tidak bisa dipaksakan, ia hanya bisa diikuti. Pria yang serius tidak langsung bertanya, "Jadi apa yang harus gue lakukan sekarang?" Dia bertanya hal yang lebih sunyi. Di mana selama ini gue terlalu cepat mengunci diri? Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk membaca ulang pola hidupnya sendiri. Kalau kamu memperhatikan, pembahasan seperti ini jarang dibicarakan dengan tenang. Biasanya dibungkus emosi, kemarahan, atau janji palsu. Di sini tidak, karena pria yang siap naik level tidak butuh dorongan. Dia butuh kejelasan internal. Dan kejelasan itu tidak datang dari satu video. Ia datang dari paparan pola yang berulang, diamati dalam situasi berbeda, sampai otakmu berhenti bereaksi impulsif dan mulai membaca dinamika secara otomatis. Itu sebabnya pria yang bertahan di ruang seperti ini biasanya tidak banyak berkomentar. Mereka menyimak, mereka menguji, mereka membandingkan dengan realitas hidupnya sendiri. Kalau kamu merasa beberapa kalimat di video ini terasa mengganggu, itu tanda baik. Bukan karena isinya menyerang, tapi karena ia menyentuh bagian dirimu yang selama ini bekerja tanpa disadari. Pria yang berkembang tidak mencari motivasi. Dia mencari lingkungan mental yang menjaga dirinya tetap tajam. Dan tanpa perlu diumumkan, lingkungan seperti itu selalu kecil, tenang, dan tidak ramai oleh orang yang ingin cepat merasa benar. Kalau kamu masih di sini, itu bukan kebetulan. Itu berarti kamu cukup stabil untuk tidak bereaksi berlebihan dan cukup jujur untuk tidak lari dari pola yang mulai terlihat. Tidak ada yang perlu kamu lakukan sekarang, selain terus menjaga cara kamu mendengar. Karena pria yang mengubah cara dia mendengar, perlahan akan mengubah cara dunia merespons dirinya. Pada akhirnya, semua pria tiba di titik yang sama. Bukan persimpangan besar, tapi pilihan yang sunyi. Jalur pertama terasa aman. Kamu terus bergerak seperti biasa. Memberi kepastian lebih cepat dari yang diminta. Mengunci arah sebelum dinamika benar-benar terbentuk. Berharap ketenangan bisa membeli keterikatan. Di jalur ini, kamu akan sering dianggap baik, dewasa, serius, dan tetap sering tidak dirindukan. Bukan karena kamu kurang, tapi karena kamu selalu hadir sebelum sistem emosional sempat bergerak sendiri. Jalur kedua tidak terdengar heroik, tidak dramatis, tidak juga agresif. Kamu tetap jujur, tetap konsisten, tapi kamu berhenti menjelaskan dirimu secara berlebihan. Berhenti menutup semua kemungkinan hanya untuk menenangkan kecemasan sesaat. Di jalur ini, kamu tidak tahu persis bagaimana hasil akhirnya. Dan justru disitulah perbedaannya. Karena pria yang bisa berdiri tenang tanpa mengunci hasil, memberi sinyal yang sangat jelas secara biologis. Hidupnya tidak bergantung pada satu respons. Wanita mungkin tidak selalu mengungkapkannya, tapi sistemnya merespons. Ia memikirkanmu tanpa alasan jelas, merindukan tanpa bisa menunjuk penyebabnya. Dan itu tidak terjadi karena strategi, melainkan karena kamu berhenti mengganggu proses alami ketertarikan. Tidak ada jalur yang salah, hanya jalur yang berbeda. Satu membuatmu terus berusaha untuk dipilih.
Yang lain membuatmu bergerak sebagai pria yang tidak perlu memastikan dirinya dipilih. Pilihan itu tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan. Ia hanya tercermin dari cara kamu membawa dirimu sendiri setelah video ini selesai. Karena pada akhirnya, wanita tidak rindu pada kata-kata. Mereka rindu pada posisi psikologis yang belum bisa mereka pastikan. Dan pria yang memahami itu tidak lagi berbicara banyak.